Riser and Podcast listeners dimanapun Anda berada. Di episode KBC Rise Podcast kali ini, kita masih akan mendengarkan kisah-kisah inspiratif. Kita masih akan mendengarkan testimoni dan special message berkaitan dengan masa pandemi COVID-19, protokol kesehatan, panduan medis, dan serta aktivitas-aktivitas solutif lainnya menjadi sangat penting untuk terus dipatuhi dan dilaksanakan. Namun selalu ada satu hal yang menjadi faktor utama yang mendasari setiap proses-proses yang harus dihadapi tersebut, yaitu bagaimana iman, pengharapan, bagaimana kebergantungan dan percaya kita sepenuhnya kepada Sang Maha Pencipta sangat menentukan, menjadi faktor terutama dan utama dalam menghadapi pergumulan dan tantangan di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, kita akan mendengarkan testimoni dari seorang ibu rumah tangga sekaligus pengusaha yang dengan segala kompleksitas permasalahan terpapar COVID-19 mengalami banyak hal yang mengkhawatirkan, menguji iman percaya, menguji pengharapan, dan menguji daya juang dan daya tahan dalam menghadapi COVID-19. Dan dalam proses itu, kebaikan Tuhan, tangan Tuhan, kasih karunia Tuhan ternyata senantiasa menyertai, senantiasa menjadi kekuatan, menjadi sumber pemulihan dan kehidupan yang utama dan terutama. Selamat mendengarkan. Selamat malam semuanya. Saya bulan Mei tanggal 28 itu terpapar COVID positif. Pada saat saya baca surat PCR itu saya positif, pikiran saya kacau. Saya takut kalau saya meninggal, kemudian gimana dengan anak-anak dan usaha saya. Sampai ke hari kedua saya nggak berani untuk bercerita ke seluruh tim di tempat kerja saya. Juga saya nggak berani cerita ke anak-anak. Cuman saya hanya meminta pembantu saya untuk jaga anak-anak saya tidur di lantai yang terpisah. Pada saat itu saya ketakutan sekali, kenapa saya kok sampai COVID. Sementara di Kudus kan ngeri semua, beritanya banyak yang meninggal, kemudian jalan ditutup semua. Pemerintahan Kudus cukup keras sekali untuk mengatasi masalah COVID. Begitu ada satu tetangga yang meninggal pun, gangnya langsung di portal, kemudian ditutup palang merah seperti itu, zona merah. Jadi saya ketakutan gimana saya mau ngomong sama orang rumah dan pegawai saya kalau saya positif, nanti bagaimana dengan pekerjaan saya. Sementara pada saat itu lagi pas momen banyak-banyaknya pesanan-pesanan untuk batik. Lalu saya menghubungi Pak Peter untuk bertanya, Pak, saya positif COVID. Gimana ya Pak, ini saya mesti gimana, karena saya takut kalau ketahuan di sini saya mesti gimana. Saya bingung sebab saya pundak banyak orang di usaha saya. Kalau sampai saya ketahuan positif COVID kemudian ditutup, lalu saya dibawa ke, waktu itu harus dipindah ke Solo itu, semua yang positif di Kudus, nanti gimana dengan pekerjaan saya kacau. Setelah itu Pak Peter nyarankan untuk saya isoma, pokoknya harus keluar dari tempat saya tinggal dan sekaligus untuk usaha. Kemudian saya langsung ke Semarang untuk isoma, menghubungi Dr. Yosef atas referensi Bapak Agung.
Kemudian Dr. Yosef menyarankan saya untuk isoma di hotel saja karena di rumah sakit penuh. Pada saat saya ke Semarang itu juga kondisi saya sudah mulai menggigil panas, kemudian saya sudah serak, suara sudah hilang, jalan juga sudah ditutup semua arah ke Semarang. Saya mesti lewat mana? Saya mau ke Semarang itu nunggu saya bisa keluar pagi-pagi karena saya takut kalau pas ada cegatan kemudian saya positif kan malah saya nggak bisa keluar. Jadi semua kondisi saat itu saya kacau sekali. Lalu saya sudah sampai Semarang atas referensi Dr. Yosef tempat penginapan. Kemudian saya sampaikan ke orang rumah kalau saya positif juga dengan pegawai. Tolong semua swab kemudian tutup dulu 2 hari. Tapi berita saya positif saya nggak sampaikan keluar-keluar, hanya seluruh karyawan karena supaya masih bisa operasional kerja, sebab pekerjaan itu adalah benar-benar tulang yang dijaga untuk hasil gitu. Jadi saya betul-betul panik saat itu. Setelah saya menyampaikan saya positif, kemudian saya suruh semua pegawai untuk swab, lalu untuk fogging 3 lantai tempat bekerja itu. Saya kemudian fokus pada pengobatan saya dengan Dr. Yosef. Setiap 3 hari saya harus kontrol, tapi sampai di saya waktu isoma itu hari ketiga suara saya sudah nggak ada, suara saya hilang, sesek. Kemudian hari keempat, kelima saturasi saya sampai 67, kemudian naik ke 81, itu turun lagi 72. Kemudian Dr. Yosef menyarankan saya untuk saya bawa oksigen, tapi kan saya di hotel waktu itu bagaimana untuk masukin oksigen seperti itu. Lalu saya sudah nggak bisa mikir karena rasanya ini sudah seperti kiamat. Bagaimana saya lemes, kemudian saya mengandalkan apa ini, saya sendirian, saya juga lapar, saya lemas, saya takut menghubungi hotel untuk ngirim saya makanan, takut nanti ketularan, takut ini itu, saya panik sekali. Kemudian saya tetap berdoa, saya tetap ngobrol sama Tuhan. Tuhan, kamu nggak pernah gagal menolong saya selama ini, tolong saya percaya Engkau nggak akan gagal menolong saya dalam melewati masalah ini. Waktu itu saya lapar sekali, nggak ada makanan, sampai dari pagi sampai malam itu nggak ada makanan. Saya takut mau hubungin ke room hotel, nanti kalau diantar kan nanti saya bisa bikin bahaya ke yang antar kan seperti itu. Tiba-tiba Bu Yani itu WA saya, Leoni gimana kabar? Saya langsung, Ibu saya lapar. Kemudian Ibu Yani kirim saya makanan. Dari situ terus saya bersyukur, saya sampai nangis, saya ngomong, Tuhan terima kasih. Pokoknya Tuhan tolong selamatkan saya. Saya percaya Tuhan nggak pernah gagal tolong saya selama ini. Lalu semakin besoknya sesek saya tambah, saya telepon Dr. Yosef, udah Ibu segera pindah ke hotel yang saya sarankan lain yang bisa untuk bisa masukin oksigen. Lalu Dr. Yosef kirim untuk oksigen, kemudian Pak Peter juga membantu saya untuk cari oksigen. Kemudian saya pindah, di situ saya mulai batuk-batuk darah, kemudian kepala saya seperti kayak gelap semua, pokoknya kepala saya bagian belakang itu kenceng, gelap, saya nggak ngerti saya mesti gimana. Tapi kemudian Ciwisin telepon saya, waktu saya batuk-batuk, saya darah, udah Leoni keluarin aja, lepasin semua, lepasin aja batuknya, sampai saya guling-guling pada malam itu. Sampai pagi saya cuman nyanyi, Tuhan saya percaya Engkau pasti tolong saya percaya Engkau pasti tolong saya. Selama ini Engkau nggak pernah gagal, saya yakin saat ini pun Engkau nggak akan gagal untuk tolong saya. Jadi saat itu saya cuman teriak-teriak, Tuhan tolong saya. Akhirnya mukjizat juga, Tuhan betul-betul tolong saya, sampai akhirnya anak saya juga positif. Saya ditelepon anak saya rewel, saya harus pulang ke Kudus. Sampai pulang ke Kudus tetap saya harus terjang, saya pulang untuk bisa ketemu anak saya. Tapi pada saat ketemu pun saya nggak bisa ketemu, yang penting saya bisa melihat, karena sampai sekarang PCR saya masih positif, belum negatif. Sudah 5 kali PCR tetap masih positif.
masih suka sesak, saya masih banyak minum obat dan minum vitamin juga semuanya, sampai sekarang masih positif tapi sudah membaik dan saya percaya Tuhan tolong dan sembuhkan. Terima kasih untuk kesaksian saya. Ya, Rise Rain Podcast listeners, testimoni berikutnya kita akan mendengarkan dari seorang akan menceritakan bagaimana proses menghadapi penanganan COVID yang diderita, bagaimana proses pergumulan, bagaimana tantangan dalam meletakkan rasa percaya, meletakkan pengharapan kepada Sang Maha Pencipta setelah terpapar COVID-19. Dan pada akhirnya pilihan yang terutama dan pertama tidak bisa tidak harus kita letakkan kepada iman percaya, seraya menjalani protokol kesehatan, seraya menjalani proses medis dengan disiplin dan teratur. Semoga testimoni ini juga meneguhkan, menguatkan, dan bisa menginspirasi Anda. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kesaksian ini menjadi berkat untuk kita semua. Jadi pada waktu 23 Juni itu papi saya tidak ada, meninggal. Terus kemudian akhirnya harus mendatangkan dokter, tapi dokter tidak bisa datang karena pada waktu itu yang dikatakan dokter juga tidak mau datang karena mungkin terlalu tinggi sekali pada saat itu. Terus akhirnya harus swab sendiri, saya dibantu oleh dokter Lisa. Swabnya modelnya adalah alatnya diberikan ke kita, terus kita swab sendiri, terus kemudian dipandu lewat video call dan dia membuatkan surat untuk kematiannya, jadi katakan adalah positif. Terus kemudian saya swab sendiri, saya juga dikirimi oleh Bapak Peter itu antigennya, saya swab sendiri negatif sih memang. Terus kemudian beberapa hari kemudian tanggal 26 itu kok mulai badannya nggak enak ya. Terus kemudian saya coba ke puskesmas, tapi tidak bisa, akhirnya saya coba ke lab dan akhirnya juga positif. Itu saya mulai panas gitu, terus kemudian akhirnya istirahat dulu di rumah, terus kemudian sampai dengan tanggal 2 Juli tepatnya, 2 Juli saya oksi itu baru ada, oksimeternya baru ada yang menunjukkan angka di akurasi 80. Saya konsultasikan ke sebelumnya saya sudah minum obat, saya diberikan oleh dokter Lisa juga akhirnya resepnya, terus kemudian saya berikan, terus kemudian tanggal 2 Juli dari Jumat itu saya tunjukkan bahwa akurasinya 80 dan saya dipaksa untuk masuk ke IGD dan dia menangis dan dia ingin bahwa saya tetap hidup. Akhirnya dengan sedikit bingung ya, karena nggak pernah masuk rumah sakit selama 40 tahun, nggak pernah masuk rumah sakit, saya bingung. Dan akhirnya oke lah, saya masuk di IGD di rumah sakit. Saya cari, memang pada saat itu penuh semua. Akhirnya saya mendapatkan di rumah sakit William Booth di IGD dan posisi duduk di kursi roda, karena sudah diberitahu bahwa kamu di IGD William Booth tapi posisi duduk di kursi roda. Oke lah gitu. Saya tidak pikir lama dan akhirnya melihat sekelilingnya IGD di sana sangat luar biasa, orang-orang sakit semua. Terus kemudian melihat, maaf, mungkin banyak yang tidak ada dengan tepat sekali, dengan waktu hitungan jam itu banyak sekali yang tidak ada artinya meninggal ya. Terus kemudian ada kursi di kursi kayu gitu, akhirnya besoknya saya pindah setelah malam itu ya, pagi harinya pindah, terus kemudian saya bisa istirahat di kursi kayu, terus kemudian pagi harinya juga tidak bisa berdiri lagi, keringat dingin semua. Terus kemudian itulah titiknya saya mulai agak sedikit menangis karena tidak bisa berdiri. Terus posisinya adalah sangat keringat dingin. Apa ini Tuhan gitu? Mengapa ini gitu? Saya tidak bisa. Terus kemudian posisinya adalah saya diberikan oatmeal kemarin dan saya makan. Saya nggak ngerti bahwa itu bau atau enggak, saya nggak ngerti, tapi rasanya kok saya lapar. Terus kemudian saya makan karena mungkin
saya lihat kok tidak ada makanan, itu mungkin makanannya juga terlambat, saya nggak tahu. Terus kemudian saya coba untuk makan, saya berdoa, Tuhan semoga makanan ini nggak bau. Ternyata saya cek juga setelah saya sembuh, ya saya cek ternyata oatmeal itu nggak apa-apa setelah hari-hari. Saya nggak ngerti, tapi terus saya makan. Terus kemudian setelah itu saya bisa dipindahkan ke dalam, dipindahkan ke kasur gitu, dipindahkan ke kasur, ya dengan kalimat bahwa itu tempatnya orang yang meninggal semua, mau nggak Pak di dalam gitu. Dengan kecil akhirnya kita bisa di dalam. Cuma posisinya operasi terus agak-agak turun dari 80, terus kemudian 60 sampai dengan 37,5. Jadi posisinya kalau ke kamar kecil ya berarti harus oksigen itu harus dilepas. Oksigen itu harus dilepas, terus kemudian harus antri di kamar mandi, ataupun saya harus sudah kepalanya pengen kembali ke tempat tidurnya untuk mengambil oksigen lagi. Posisinya dia harus cepat-cepatan untuk posisi kamar kecil dan cepat-cepatan untuk kembali lagi. Terus kemudian karena memang harus disarankan untuk ventilator, maka diberitahukan juga salah satunya ke Bapak Peter, kemudian dukungan kepada Dr. Daniel, itu direktur untuk Panti Wilasa Citarum. Kemudian memang sebetulnya bisa, tapi terjadi ini seharusnya masuk hari itu. Terus akhirnya saya baru sadar, mungkin karena kekurangan oksigennya, karena kekurangan oksigen di otak, jadi pemikirannya juga nggak terlalu nyambung gitu kan, jadi kosong nggak gitu kan. Terus kemudian setelah itu akhirnya terjadi harusnya masuk siang itu, tapi saya nggak masuk, saya nggak ngerti karena apa. Besoknya baru bisa, malamnya baru persiapan, tapi siangnya baru bisa masuk di rumah sakit Panti Wilasa Dorset. Harusnya saya masuk ICU, harusnya saya pakai ventilator, ternyata tidak semua. Saya sangat bersyukur sekali. Saya nggak ngerti, saya juga nggak ngerti pernah masuk ICU, saya juga nggak ngerti ventilator, cuma dikasih gambaran. Tapi ternyata saya sampai akhir saya tanyakan, loh ini ruang apa gitu, ini ruang isoman itu bukan ICU. Jadi saya bersyukur tidak masuk ICU, tidak masuk di ventilator yang dikatakan yang harusnya saya pakai, yang harusnya saya di ruang itu. Terus kemudian saya ada di rumah sakit Panti Wilasa sampai dengan Jumat 16 Juli ya. Kalau di rumah sakit itu berarti harus benar-benar sabar dari pengambilan darah, terus kemudian nanti untuk masukkan cairannya itu katanya sakit, tapi saya bersyukur tidak sakit. Itu harus masukkan untuk dosis vitamin C yang dosis sangat tinggi. Kalau nggak kuat itu banyak mereka sakit. Terus kemudian pagi bersiap 4:30 jadi di waslab, terus kemudian harus dingin lah posisinya gitu. Kadang-kadang saya juga nggak mau karena terlalu dingin sekali sana. Terus kemudian sampailah titiknya bahwa saya dikasih kesempatan Tuhan untuk balik ke rumah. Sampai ke rumah, terus kemudian posisinya ternyata belum normal. Jadi membutuhkan waktu sampai sekitar seminggu untuk pemulihan. Itu yang sangat-sangat luar biasa. Pemulihan yang sangat-sangat luar biasa karena butuh untuk timbangan, terus kemudian otaknya harus benerkan lah ceritanya gitu ya. Terus kemudian kalau di rumah sakit tuh harus disesuaikan lagi untuk jam tidurnya. Jadi jamnya terbalik semua. Terus kemudian ya sampailah hari ini saya sudah belajar untuk belajar naik motor. Kemarin udah mulai bisa. Terus kemudian saya ambil mangga di sebelah yang dulunya nggak bisa digotek, itu sekarang saya bisa untuk ambil untuk sudah nggak terlalu dekat, atau bahasanya adalah bisa untuk ambil mangga. Jadi sudah lumayan bisa lah untuk bergerak dengan baik. Itu sih. Saya juga ketika pulang itu rakus, makanya sangat-sangat banyak sekali. Sangat-sangat banyak sekali, tapi sekarang sudah mulai normal kembali. Ya, Rise Rain Podcast listeners, bagaimanapun juga iman, pengharapan, dan kasih kepada Sang Maha Pencipta, bagaimanapun juga kebergantungan, kepercayaan, dan berserah secara penuh kepada Sang Maha Pencipta adalah pilihan, satu-satunya hal yang mendasari kemauan kita untuk menjalani proses demi proses dalam menghadapi krisis kesehatan, krisis ekonomi, menghadapi setiap pergumulan dan tantangan ketika terpapar COVID-19.
Di episode kali ini kita akan mendengarkan special message dari Board of Advisor dari Kingdom Business Community, Bapak Paulus Bambang. Sebuah pesan yang mendorong kita, memampukan kita oleh pertolongan Tuhan untuk terus percaya, untuk terus beriman, untuk terus berserah, dan berani menghadapi setiap proses yang ada dengan kepercayaan penuh bahwa Tuhan yang Maha Kasih akan senantiasa menolong, melindungi, bahkan menyelamatkan, memulihkan dengan sempurna. Kita simak bersama. Jadi hari ini saya mau sharing sesuatu sebelum kita perjamuan kudus, karena kita percaya kesembuhan kita itu bukan hanya oleh obat, tapi iman yang sangat penting. Izinkan saya share terlebih dulu apa yang ada di hati saya. Saya akan membacakan beberapa ayat Alkitab ini, menarik. Judul renungan hari ini dan perjamuan kudus ini judulnya sederhana, But Jesus, tetapi Yesus. Saya akan membacakan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan segala sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkan ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawa kepadanya. Waktu roh itu melihat, anak itu segera digoncang-goncangkannya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Maka jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Segera ayah itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Ini ayat tema kita. Sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali melalui berdoa." Hari ini saya sudah membacakan ini, kita sudah tahu cerita itu. Semua berita ini sudah cukup sangat terkenal. Tapi hari ini saya mau soroti yang biru tadi. Menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, iblis yang menyerang lewat penyakit ini, COVID ini dahsyat. Harus diakui dahsyat. Harus diakui keras. Kita baru hari ini mendapat berita ibu dari Pak Yongki dipanggil pulang. Padahal minggu lalu Pak Yongki masih kesaksian, mamahnya yang masuk, tapi hari ini tidak bisa bertahan, dan banyak sekali kita bisa melihat. Jadi ini memang berat, memang berat. Itu sebabnya ini peperangan rohani, bukan soal virus biasa. Ini peperangan rohani. Itu sebabnya saya mengajak kita mesti melawan roh. Ini adalah roh yang sedang menyerang dunia ini. Ini adalah masa-masa di mana Tuhan sudah menunjukkan I'm coming soon, saya datang segera. Roh nggak suka,
Orang-orang Kristen bertahan dengan iman, makanya dikasih penyakit sehingga kita grogi, tidak percaya lagi sama Tuhan, percaya sama obat, tidak percaya lagi sama Tuhan, percaya sama dokter, tidak percaya lagi sama Tuhan, percaya segala macam, digoncangkan semuanya. Tapi kita bersyukur dari cerita ini, ayah ini tahu nggak ada harapan sama, dia udah datang ke muridnya, nggak bisa, akhirnya ketemu Tuhan. Dan peristiwa ini jadi menarik. Waktu Tuhan bicara sama roh itu, waktu Tuhan tengking roh itu, lihat ayat 25, hai koroh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Jadi Tuhan bicara khusus sama penyakit ini, hai koroh yang menyebabkan banyak orang yang ada ikut di sini kena COVID, hai roh sumber COVID. Dan kalimat Tuhan jelas, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Tuhan perintah. Ayat 26, implikasi dari hal ini, keluarlah roh itu sambil berteriak, menggoncang dengan hebatnya. Ini yang akan kita alami, banyak yang kita alami, saudara. Kalau engkau benar-benar hari ini kita berdoa perjamuan kudus dan kita tengking roh itu keluar bukan dengan damai. Tadi kesaksian dari Leoni, kesaksian dari Kurniawan menunjukkan, kesaksian saya juga sama. Setelah saya menyerahkan, nggak mau pakai obat, terus gini, bukan tambah bagus, tiba-tiba malah nggak bisa nyium, malah jadi seperti itu. Jadi ini iblis nggak mau supaya kita tergantung sama obat, tergantung sama yang lain. Imannya tidak dibangun. Kita butuh obat. Sekali lagi saya katakan, kita butuh obat, Anda butuh vitamin, betul. Cuman yang mau diganti ini iblis, percayalah sama obat, jangan sama saya. Percayalah sama obat, bukan sama doa. Ini yang akan digantikan. Sehingga pada waktu Tuhan perintah itu, keluarlah roh itu, Tuhan jangan memasukinya lagi. Tuhan sedang memerintahkan spiritual warfare, dan roh itu keluar. Wah, tadi ada yang bilang muntahnya keluar, ada yang pusingnya keluar, ada yang ininya keluar. Kalau saya benar-benar tiba mendadak bisa nggak bisa, bau segala macam kondisi. Memang pusing, saya bisa ngerti pusingnya, saya juga pusing luar biasa sampai nggak bisa apapun. Tapi waktu roh itu keluar, dia akan goncang supaya kita makin nggak percaya. Udah didoain kok, sudah kita ada KBC Stronger Together kok kayak gini, kita udah minum perjamuan suci kok kayak gini, Pak Paulus, segala kok kayak gini. Iblis nggak suka. Pada waktu kita sudah tengking dalam nama Tuhan Yesus, iblis berusaha kita goyang, karena ayat 26 berkata, roh itu keluar sambil berteriak menggoncang anak itu dengan hebatnya, sehingga anak itu kelihatan orang mati. Ini yang jadi tantangan buat kita. Jadi kalau kita hari ini berdoa, akan ada dampak-dampak, percaya terus Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. Dan saya bersyukur waktu itu, saya juga berdoa, Tuhan, seminggu setelahnya masih positif 35, tapi tetap saya confirm, tidak pakai yang lain-lain. Kenapa? Ini yang prinsip. Kalau roh keluar, ada goncangan. Dan Anda kalau ada goncangan jangan takut. Ini roh nggak suka kalau kita udah tengking malam ini, kita akan nyanyi malam ini, kita akan perjamuan kudus malam ini, kita akan peperangan, kita tengking roh-roh penyakit yang ada pada diri Anda keluar, dan mereka akan keluar dan akan digoncang kita. Kita tambah drop, tadi saya sedih sekali dapat 37, luar biasa Pak Kurniawan. Sehingga orang-orang bilang anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga banyak orang yang berkata, sudah mati deh, udah drop deh, udah di ICU deh, sudah mati deh, sudah lemas deh. Kita udah merasa kita akan diintimidasi iblis. Udahlah, kayaknya udah cepat mengerah. Tapi ayat 27, tetapi Yesus, but Jesus. Jangan lihat fakta, jangan kau lihat rasakan itu. Yang kau rasakan pusing, capek, yang kau rasakan seperti kayak mau mati. Tuhan, aku mau mati, gak tahan Tuhan. Ingat ayat 27, but Jesus. Pegang tanganku Tuhan, but Jesus. Boleh orang lain berkata, tetapi Yesus beda. Yang lain mengaku sudah mati, tetapi Yesus punya acara yang lain kepada anak ini. Dia pegang anak itu, bangun, lalu ia bangkit sendiri. Lihat, ia bangkit sendiri. Tuhan cuma memegang tangan kita.
Tuhan cuma membangunkan iman kita, tapi kita harus bangkit sendiri. Kita harus berani, Tuhan, Kau pegang tangan saya, Kau bangunkan, tapi I have to bangkit sendiri. Aku tahu bersama Tuhan lakukan perkara besar, dan aku akan mengalami mujizat besar. Kalau engkau lakukan itu, maka kata firman Tuhan, iblis tidak memasuki lagi. Ini peperangan. Hari ini saya mau tutup dengan ini. Yang kau alami, katakan kepada Yesus. Karena waktu kita berdoa hari ini, perjamuan kudus hari ini, akan banyak iblis-iblis yang ditengking dan lari daripada engkau. Tapi lari dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan serangan terakhir. Dia akan goncang kita. Mungkin ada beberapa Anda yang drop. Mungkin ada beberapa kok malah jadi nggak bau seperti yang saya alami. Tapi jangan takut. Itu attack terakhir iblis. Supaya kita nggak percaya kuasa perjamuan kudus. Attack. Supaya saya bilang, wah bener kayak gini harus minum antivirus nih. Harus antibiotik nih. Tapi kembali, itu attack Yesus. Tapi ingat ayat 27 hari ini ya. But Jesus. Dia pegang kita kok malam ini. Tiada, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Tuhan pegang tangan kita kok. Tuhan membangunkannya. Tapi yang diminta, kita bangkit sendiri. Tadi Leoni belum selesai tugasnya. Kurniawan belum full selesai. Tapi Leoni dan Kurniawan harus bangkit sendiri. Bangkit sendiri. I know dengan Tuhan saya bangkit. Tuhan sudah pegang tanganmu. Tuhan sudah pegang tangan kita. Tuhan sudah bangunkan kita. Bangunkan iman kita. Kalau Anda nggak dibangunkan, nggak mau datang tempat ini hari ini untuk perjamuan kudus bersama KBC Strong. Artinya sudah. Kita mau menyerahkan hari tangan Tuhan, mau pegang tangan dan bangun. Kita bangun sendiri. Kalau ini terjadi, maka akan terjadi kuasa besar. Sebelum kita ambil perjamuan kudus, nanti kita doa untuk yang sakit. Saya mau bacakan ini lagi. Yohanes 6:55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Lihat kalimatnya, very strong. Dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Kalimatnya sangat jelas. Kalau kita makan perjamuan suci hari ini, kita tinggal di dalam Yesus. Yesus ada di dalam kita. Dan siapa yang melakukannya, memakan Yesus, memakan aku, tubuh dan darah, akan hidup oleh aku. Kita hidup oleh Tuhan, bukan oleh vitamin, oleh dokter. Kita hidup oleh Tuhan. Hari ini, imani kalimat-kalimat ini. Imani kalimat-kalimat ini. Imani kalimat-kalimat ini. Dan kau akan merasakan. Riser and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.